Oke, selamat sore sahabat-sahabat petani dan sahabat YouTube dimanapun berada. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Dan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang boiler ini teman-teman. Dan ini ada salah seorang teman kita yang ada di Ambon. Ini ingin sama-sama belajar di dalam pembuatan alat suling yang menggunakan boiler. Dan sekarang kita masuk dulu di inti pembahasan kita, yaitu kita bahas sekarang boilernya teman-teman. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman, sahabat-sahabat semua. Mungkin tidak sempat disebut namanya satu persatu, buat semuanya aja deh. Dan kali ini kita akan berbagi, ya walaupun saya masih belajar dan selalu belajar, namun kita ingin selalu berbagi. Oke teman-teman, kita masuk di dalam pembahasan. Sekarang kita bahas, yang pertama kita bahas ini adalah boiler. Boiler ini karena ini lagi boilernya lagi operasi teman-teman. Ini boilernya lagi operasi. Lalu kita tutup dulu pintunya, pintu dapurnya, supaya tidak terlalu panas, karena panas sekali ini. Ya oke, kita tutup dulu. Nah sekarang kita masuk. Yang pertama kita bahas adalah input air, tempat pemasukan air. Jadi input air dari sini ini ada pompa air disalurkan ke ini ke tangki boiler. Tangki boiler ini pemasukan airnya dari atas, dan ini ada pipa yang terpasang di dalam air sampai ke bawah, ya kurang lebih batasnya 20 cm dari dasar boiler. Nah itu yang pertama, itu pemasukan air. Jadi ini pipa input. Pipa input ini berfungsi untuk mengisikan air di dalam tangki boiler. Dan di dalam pipa yang ada di dalam boiler itu fungsinya adalah supaya itu steam yang ada di dalam boiler ini tidak menekan air yang masuk. Nah ini teman-teman, ini pompa air lagi menyala karena pakai otomatis ini. Kalau airnya sudah turun, jadi pompa airnya sudah menyala, dan ini pompa airnya lagi menyala teman-teman. Dan yang kedua kita akan bahas ini ukuran air. Nah ukuran air, kita mesti memasang di sini batas air, ya batas air, ya kurang lebih 20 cm atau 15 cm dari atas. Nah inilah batasnya air. Lalu kita pasang selang pengukur air yang biasa disebut di sini kaca penduga. Ini di dalam, namun tidak bisa kelihatan dengan kamera. Ini batas full. Nah, ini batas full, ini batas low. Nah, jadi kapan air sudah mencapai di batas full, maka ini relay yang bekerja menghentikan air yang masuk. Jadi sampai di batas full dia akan berhenti menyala. Di batas low dia akan menyala sendiri. Dan ini tabung yang bergandengan dengan boiler ini berfungsi untuk menampung air, supaya air yang diukur dengan menggunakan busi elektroda dengan busi ini, supaya tidak terganggu oleh goyangan dan gelembung-gelembung air yang ada di dalam boiler. Itu teman-teman. Jadi mari kita sama-sama belajar, karena mohon maaf juga saya
masih belajar ini. Dan di sini kita harus pasangkan satu keran pembuangan dari tangki ini tabung samping. Dan di sini ada keran juga untuk membuka jalan masuknya air. Dan di sini keran di atas, kita pasang keran untuk membuka jalur uap. Jadi yang satu air yang di bawah jalur air, yang di atas uap. Sama juga yang ada di kaca penduga, yang di bawah jalan masuk air, yang di atas jalan masuk uap. Jadi supaya seimbang. Nah, oke, lanjut kita akan bahas kalau bila perlu kita pasangkan 1 nanometer, karena ini masih kurang. Bila perlu kita pasangkan safety pellet itu untuk keamanan teman-teman. Jadi kita lanjut. Ini pipa pembuangan uap dari tangki boiler. Nah, ini pipa pembuangan uap dari tangki boiler masuk ke tabung penampungan uap. Ini tabung penampungan uap sementara teman-teman. Dan ini pembuangan air. Suatu waktu air kita harus kita buang. Dan di sini contohnya begini, kita buang, buka kerannya, dan airnya akan muncul di sana teman-teman. Nah, setelah airnya habis, lalu kita tutup kembali. Oke. Dan di sini ada 2 buah keran, yang satu untuk pembuangan di saat kita mengganti bahan baku. Nah, ini yang di atas ini pembuangan ini teman-teman, untuk pembuangan kalau kita mengganti bahan baku. Lalu ini kita buka, dan ini saluran ke tangki pengukus nilam. Jadi ini kita buka, kita tutup, ini kita buka di saat kita berhenti bekerja. Nah, lanjut di sini di dalam tabung ini kita pasangkan 1 buah nanometer dan 1 buah safety pellet, itu untuk keamanan. Nanometer berfungsi untuk melihat tekanan, berapa tekanan yang ada di tabung ini, dan safety pellet akan mengukur bila ada kelebihan uap yang tertampung pada mohon maaf ada kesalahan sedikit. Ya, ini mengukur uap yang berlebihan yang tertampung pada tabung penampungan ini teman-teman. Dan dengan jarak, kalau kita berbicara jarak jauh dekatnya boiler dengan tangki ini, itu tidak akan jadi masalah sepanjang pipa tidak ada kebocoran. Jadi pipa ini kalau di sini saya pasang mungkin kurang lebih 60 cm jaraknya tabung dengan boiler. Jadi kalau mungkin teman-teman kalau mau pasang lebih jauh nggak apa-apa, sepanjang pipanya itu tidak ada yang bocor teman-teman. Dan terus kita lanjutkan ke tangki nilam. Good. Ada oh ini ya. Iya. Oke, kita lanjut. Dan ini dari keran pembuangan uap dari tangki ini yang akan masuk ke tangki pemasak nilamnya teman-teman. Ini naik. Kenapa kita pasang di atas? Ini untuk menjaga keamanan, karena ini pipa ini sangat panas, dan kita pasang di atas supaya keamanan lebih terjamin, supaya tidak kesenggol gitu. Jadi ini masalah jarak dari tabung menuju tempat nilam, itu jaraknya tidak ada ketentuan berapa meter. Jadi di sini bisa sesuaikan dengan tempat.
kita bisa pasang 5 meter ataupun lebih dekat, tidak apa-apa, tidak jadi masalah sepanjang pipa yang dipakai transfer uap itu tidak ada kebocoran.